Halo sahabat tani, salam jaga tani. Hari ini gue bakal kasih lihat tempat farm gecko gue di sini. Yuk ikutin. Nih, jadi kurang lebih ini koleksi gue dan ada beberapa yang di rak yang hitam ini, ada beberapa yang di pojok itu. Yang pertama itu, kalau misalkan bedain jenis kelamin gecko, kita bisa lihat dari pangkal ekornya. Nih, gue langsung praktekin aja deh. Jadi, ini kalian bisa lihat di sini. Ini ada benjolan dua ini, dan ada titik-titik ini. Ini namanya Hemipins bulges. Nah, ini namanya dia cowok. Kalau misalkan yang ini, dia kecenderungannya dia nggak ada dua tonjolan tadi, dia rata dan titik-titiknya kurang jelas. Nah, kalau ini dia cewek. Kalau misalkan cara peliharanya itu gampang banget. Nih, kalian cukup pakai kotak aja segini. Kalau yang udah gede kan makannya jangkrik. Nanti kalian bisa sediain tempat minum atau biasanya akan di spray pakai mister. Kalau misalkan yang kecil-kecil, biasanya tempatnya masih rada kecil segini. Nah, ini kalau di sini itu kita pakai wadah diisi ulet hongkong. Habis itu nanti cara minumnya sama, tetap di spray juga. Kalau misalkan untuk tempat tinggal aslinya, sebenarnya dia itu di bawah-bawah tanah. Biasanya rada lembab dan lebih panas dibanding, tapi nggak terlalu panas gimana suhu di atas. Kalau misalkan di sini juga biasa suhunya itu 29-30. Ya suhu rata-rata ruang tamu orang Indonesia lah. Kalau misalkan penempatan itu sebenarnya nggak harus rak-rak juga. Bisa kalian cuma taruh di susun aja pakai tempat-tempat plastik ini, ditutup dan dibolongin. Cuman kalau di sini biar lebih efisien, biasanya kita taruh di rak ini, jadi nggak usah dibuka tutup, udah tinggal ditarik aja. Kalau misalkan alas pilihannya banyak, cuma di sini kita lebih milih menggunakan paper towel atau tisu handuk karena lebih efisien juga dibanding kalau misalkan ada di sini namanya bubuk dolomit. Buat yang main tanaman harusnya tahu sih dolomit. Nah, kalau misalkan pakai dolomit, biasanya kita jadi malas bersihin dan takutnya jadi sarang bakteri. Makanya kalau di sini kita lebih pakai paper towel aja. Kalau untuk penggantian alas di sini, kita jadwalin itu setiap Selasa Jumat, jadi 3 hari sekali kurang lebih. Nah, itu juga sembari diganti, kita sembari kasih air minum dan juga kita kasih juga makanannya. Kalau misalkan udara, sebenarnya mereka nggak begitu banyak butuh udara yang, maksudnya sirkulasi yang begitu banyak sebenarnya. Kalau misalkan pakai lubang-lubang yang segini aja cukup. Kayak misalkan di sini kan dibolongin ya. Di tiap-tiap kandangnya, di samping ini 4, di belakang 3, di sampingnya 4. Itu udah cukup kok. Kalau misalkan kelembapan itu biasanya ngaruh. Kalau misalkan terlalu kering dan dia lagi ganti kulit, nanti bisa stuck, nggak copot dengan sempurna. Makanya kalau misalkan mereka lagi ganti kulit, biasanya kelembapannya kita naikin di tiap kandangnya. Tapi kalau misalkan biasanya suhunya harus ya 29-30 biar mereka bisa mencerna makanannya dengan baik. Kalau misalkan di sini sih kita emang suhunya udah 30-31. Cuman biasa kan kalau emang bagusnya sih nggak pakai AC karena kan AC kan dingin dan kering. Yaitu berlawanan dengan apa yang kita butuhin sih. Kalau untuk penyakit sendiri sebenarnya di sini biasanya kebanyakan human mistake sih. Paling banyaknya itu kekurangan kalsium. Itu karena kita awalnya mungkin nggak tahu karena oh ternyata mereka butuh kalsium ya. Nah maka dari itu ya kita memang udah harus kasih kalsium dari sejak mereka kecil. Biasanya yang rawan itu waktu masih kecilnya. Nanti kalau udah gede mungkin dikurangin bisa. Cuma kalau dari kecil bagusnya itu harus dikasih kalsium terus-terusan. Sama kalau misalkan udah besar itu biasanya ada penyakit namanya kripto kalau di sini. Nah kalau misalkan kena penyakit kripto itu masalah pencernaan, biasa kandangnya kotor atau makanannya kotor. Maka dari itu ya kita mesti sebagai jangkriknya aja kita mesti kasih makan lagi biar dia nggak makanan-makanan yang kotor di tempat ya, kita beli jangkriknya. Biar kalau di sini udah lebih higienis dan makanya biar menghindari penyakit kripto itu. Kalau untuk kalsium sendiri ada yang bilang tulang sotong itu bisa. Cuma kalau di sini sendiri sih beli ya.
Biasanya pakai kalsium tambah vitamin D3. Sekarang kita bakal ngomongin soal tentang makanan gecko. Nih, kalau di sini gue preferensi pribadi gue untuk gecko yang umur 0 sampai 4 bulan biasa pakai makanan ulet Hongkong. Kenapa pakai ulet Hongkong? Karena bentukannya itu kecil, terus gizinya itu banyak lemaknya. Jadi ini bakal support banget pertumbuhan gecko-gecko yang baru lahir, sama karena size-nya kecil, jadi bisa lebih kecerna buat gecko-gecko yang baru lahir juga. Nah, kita pindah lagi. Kalau misalkan udah umur sekitar 5 bulan, kita pindah ke jangkrik. Kenapa jangkrik? Karena jangkrik itu gizinya udah nggak terlalu banyak lemaknya dan dia lebih banyak protein. Maka dari itu kita pakai jangkrik buat indukan-indukan atau gecko yang udah di atas 5 bulan. Habis itu kita langsung lanjut ke telur yuk. Kali ini kita bakal buka inkubator telurnya Hype Gecko yang baru mulai banyak telur. Tapi buat sekarang kita lihat ini dulu aja deh. Nah, ini dia beberapa telur yang baru diinkubasi untuk season tahun ini. Nah, kenapa kita pakai tempat kayak gini? Karena di dalam gecko itu kita bisa manipulasi jenis kelamin yang mau kita ciptain buat babynya nanti. Kalau misalkan untuk mau bikin jenis kelamin betina, kita bisa taruh di suhu 26 sampai 27. Nanti kalau misalkan di suhu 28 atau 29, biasanya jadinya akan random. Untuk suhu di 30 sampai 31, kita bakal mendapatkan kebanyakan jantan. Ini contoh-contoh telurnya nih. Kenapa kita lapisin tisu? Karena kalau misalkan kita bikin female, nanti rata-rata dia bakal dingin kan, dan bakal berembun. Nah, embun yang diciptain di atas ini kalau udah banyak nanti bisa netes ke telurnya. Kalau misalkan netes kebanyakan nanti bakal jamuran. Makanya dari itu kita harus pakai tisu di atas tutupnya. Kalau untuk umur telur, jangka waktunya banyak banget. Ada yang dari sekitar 30 hari, bahkan ada yang udah netes, ada yang 40 hari. Nah, paling panjangnya itu sekitar 90 hari. Nah, kalau misalnya udah di atas 90 hari, tapi telur masih kondisi bagus, dicoba aja. Tapi kalau misalkan biasanya udah 100 harian, itu biasa akan kita buka sih. Jaga-jaga kalau misalkan ternyata geckonya udah mati di dalam telur. Kalau misalkan ukuran gecko yang baru lahir itu panjangnya sekitar 5-6 cm. Nah, kalau misalkan yang gedenya, biasanya di sini itu kebanyakan di 23-25 cm. Tapi ada juga yang gede banget. Nah, itu jenisnya ada lagi namanya Super Giant. Itu bisa kalau misalkan menurut world record panjangnya itu sampai hampir 30 cm-an.